Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risanti Mariska SEMSI selaku dosen pengampu, kami mahasiswa dari ITB Indragiri Prodi Manajemen kelas 2 EB kelompok 3 akan menampilkan tugas video kami yang berjudul Hakikat Demokrasi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Kita berpikir, kenapa setiap suara itu begitu penting? Dalam ruang yang kita sebut demokrasi, suara-suara tidak selalu serupa, namun tetap bermakna. Di antara ragam pendapat yang bersilang, tersimpan makna yang ingin dipahami. Bukan sekadar menunggu giliran berbicara, bukan untuk ditolak, dan bukan juga untuk dilawan, tetapi untuk didengar dengan hati yang lapang. Kita belajar bahwa tak harus sejalan untuk tetap melangkah bersama. Sebab, demokrasi hadir untuk merangkul perbedaan dan menjadikannya kekuatan. Karena tak semua harus disepakati, namun setiap suara layak dihargai, dan setiap pilihan berharga. Itulah hakikat demokrasi. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tujuan demokrasi yaitu ada 3. Yang pertama, wujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, menjamin kebebasan dan kesamaan hak. Dan yang terakhir, mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Ciri utamanya ada 5. Pertama, kedaulatan rakyat. 2, pemilihan umum yang bebas dan adil. 3, adanya kebebasan berpendapat. 4, menjunjung hukum. Dan yang terakhir 5, menjaga hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari kelas 2 EP. Jadi Pak, sedikit ingin mewawancarai Bapak tentang hakikat demokrasi. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana cara menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan adil? Terkait demokrasi ini ada beberapa poin mungkin yang perlu diperhatikan, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya itu ingin menjadi warga negara yang baik, mengikuti menjalankan demokrasi dengan cara yang baik. Namun tentunya pemerintah juga harus mendukung, memastikan bahwa pemerintah juga harus menjaga teknik tatanan demokrasi itu sendiri melalui pemerintahannya. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki pada demokrasi? Dalam pengamatan saya, demokrasi saat ini memang sudah tercoreng oleh perilaku beberapa oknum. Di antaranya mungkin ya kita ginilah, ada pelaksanaan pemilu kada. Pemilu kada ini dimotori oleh orang-orang politik. Orang politik ini memiliki kepentingan untuk politiknya sendiri. Kadang mereka ada yang mengangkangi demokrasi sehingga menyebabkan cacatnya hakikat demokrasi yang memang harusnya bisa berjalan dengan baik. Artinya masih ada wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam politik di Indonesia ini
menggunakan trik jad tertentu untuk menggunakan atau pemungutan suara bagi partai politik dengan menjalankan cara-cara yang tidak sesuai dengan demokrasi. Jadi demokrasi ini memang menurut saya sedang tidak baik-baik saja. Ketika pimpinan tidak mau dikritik, berarti dia tidak hargai demokrasi. Ketika ada kecaman terhadap pelaku demokrasi, berarti yang mengecam itu tidak menghormati demokrasi. Ya? Jadi harapan Bapak ke depannya untuk demokrasi di Indonesia? Ya, berubah menjadi yang baik-baik, dijalankan sesuai dengan fungsinya. Gitu. Masyarakat tetap menghormati kebijakan pemerintah juga harus mengayomi kebutuhan masyarakat. Ketika ada benturan-benturan dari segi perpolitikan atau mungkin perbedaan pendapat, itu memang harus ada jalan-jalan untuk menyatukan pendapat tersebut. Kita mengenal konsep musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Itulah tujuan demokrasi, bukan untuk memecah belah dan berseberangan pendapat. Saja dari saya. Mungkin cukup sekian Pak dari kami. Terima kasih memberikan. Dalam sikap masyarakat, perbedaan adalah hal yang tak bisa dihindari. Perbedaan cara berpikir, perbedaan kepentingan, bahkan perbedaan harapan. Perbedaan sering membuat kita berjarak, merasa paling benar dan lupa untuk mendengar. Namun demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau mengerti. Bukan menang atau kalah, tapi menemukan jalan yang bisa diterima oleh semua. Saat kita berhenti untuk saling menjatuhkan dan mulai untuk saling mendengarkan, disitulah demokrasi tumbuh. Karena pada akhirnya demokrasi itu bukan milik satu orang, tapi milik kita bersama. Jadi kesimpulannya, demokrasi itu bukan hanya tentang pemilu saja, tetapi tentang keterlibatan rakyat di dalamnya, dihargainya hak-hak rakyat kecil, dan pembatasan terhadap kekuasaan, agar pihak yang berada di atas tidak merajalela atas kekuasaannya. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Ramadan yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pendapatnya tentang hakikat demokrasi. Cukup sekian saja pertemuan kita pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah atau perkataan kasar yang tidak sengaja kami ucapkan, kami mohon dimaafkan. And bye-bye.